juga pemahaman riset kuantitatif. Ini salah satu materi yang awal ya, bukan berarti saya berprasangka belum dikuasainya dasar-dasar riset. Tapi memang kalau di dalam penelitian kuantitatif itu salah satunya adalah memahami konsep variabel. Ini penting karena nanti akan berdampak terkait dengan pemahaman terhadap data, terkait dengan bagaimana mengukur ya, terkait dengan pengukurannya, proses pengukuran, kemudian juga berkaitan dengan data yang kita peroleh. Data yang kita peroleh juga akan menentukan bagaimana analisis. Jadi itu dari situ. Jadi kita pahami variabel supaya bisa memahami cara mengukur, sehingga kita akan mengurai data. Data yang kita peroleh nanti akan menentukan bagaimana analisisnya. Maka secara umum nanti akan berkaitan dengan jenis risetnya. Jadi ini konsep yang sangat penting ya di dalam penelitian kuantitatif. Kalau dalam kualitatif kan sebetulnya menggunakan terminologi konsep. Konsep dalam pengertian bisa saja dia dapat diukur, bisa saja tidak dapat diukur. Ini yang menjadi pemikiran saya di dalam men-share terkait dengan penelitian kuantitatif. Nah, ini ada pertanyaan. Saya komis Pak Sofian ya, Pak Nur. Cuma kita share aja apa sih sebetulnya variabel ya. Kalau di dalam kuantitatif pasti akan pertanyaan awalnya itu variabelnya apa? Variabelnya. Ya, variabelnya. Maka yang harus kita pahami apa sebetulnya variabel itu. Kemudian bagaimana mengukur variabel tersebut. Kalau dalam penelitian kualitatif kan pasti akan bicara konsepnya. Konsep ya. Betul. Ini ada variabel apa yang tidak penelitian itu? Jadi variabel ya. Jadi diskusi atau gimana nih? Diskusi aja, masa saya mau menjelaskan. Iya, enggak usah kalau ditanya. Ustaz Sofyan nih duluan silahkan variabel apa gitu. Ya, mungkin saya jawab dulu boleh lah gitu ya. Kalau variabel mungkin definisi ininya saya belum begitu ini ya, definisi yang tekstualnya gitu. Tapi kalau saya pahami variabel itu adalah satu entitas yang mewakili dari beberapa konsep. Beberapa konsep atau mungkin satu konsep gitu ya. Ya, artinya itu mungkin dia gabungan gabungan dari beberapa data yang kemudian menjadi fokusnya variabelnya di sini satu entitas lah. Satu entitas saja, bukan dari beberapa konsep kayaknya sih. Satu konsep kayaknya tuh. Udah minta judul kan ya? Iya, variabel. Judul itu pasti berkaitan dengan variabel. Variabel, betul, iya. Kalau arah penelitian gitu. Arah penelitian yang mengarahkan terkait tadi entitas itu. Jadi biar pada jalurnya gitu. Saya menyebutkan ini konsep yang penting karena dia akan menentukan bagaimana maupun mendapatkan datanya. Data sendiri akan menentukan analisisnya. Bahkan variabel itu akan bisa mengarahkan apa desain risetnya, apakah survei, apakah non-survei. Itu dalam konsep kuantitatif. Jadi menentukan arahnya. Saya pakai panggil ya Bang. Iya. Variabel itu salah satu bagian dari yang akan kita teliti. Yang akan diteliti. Iya, bagian yang akan diteliti kan tidak mungkin ketika kita mau meneliti tidak ada variabelnya. Variabel ini kan bagian dari yang akan kita teliti. Nah, variabel ini kalau kita lihat bisa jadi lebih satu yang akan teliti. Objek mungkin itu salah satu atau pembahasan yang akan kita teliti. Kan begitu. Di kuliah itu dokter akarnya misalnya
dasar Iya, apalagi mau proposal kan. Ada buku yang ini siapa aja yang bisa baik yang luar ya dan yang dalam. Profesor kita itu masih saya Kevin itu behavior research seperti bidang sosial. Bukunya tebal itu bahasa pertama itu kayak gini. Variabel. Apa itu variabel? Jadi kalau misalnya kita memahami penelitian kuantitatif, maka sebetulnya karakteristik yang dapat kita ukur atau kalau bahasa Morrison itu atribut. Kumpulan dari atribut tadi kan kumpulan dari konsep, iya betul. Atribut yang dikumpulkan secara logis itu akan bisa menghasilkan variabel. Kalau Kevin itu menyebutkan karakteristik dari objek atau subjek. Subjek yang diteliti karakteristik. Subjek itu berarti subjek itu orang yang kita teliti. Kalau objek kan berarti di luar orang kan? Kalau pertanyaan kan objek. Pertanyaan. Misalnya padi kan objek. Tapi kalau dalam lingkungan kita kan subjek. Subjek betul bedanya itu. Anak siswa kan siswa, guru subjek risetnya. Iya. Iya kan? Iya betul. Jadi subjek. Ada objek yang punya variabel. Ya. Ada subjek yang punya variabel. Kalau karakteristik menjadi ciri khas. Bervariasi. Nah, ini bervariasi. Variasi. Bahasa lainnya konsep terukur. Konsep yang dapat diukur. Terukur itu ada terukur berarti dapat diukur. Ada alat untuk mengukur. Kalau konsep itu belum tentu terukur. Iya. Nah, maka ketika variabel dia variasi. Ada variasinya. Paham ya Pak ya? Berarti variabel itu variasi ya. Kalau ini berarti ada yang di subjek, ada yang di objek. Ini nanti akan menentukan jenis penelitiannya. Ini yang kadang-kadang keliru. Enggak, secara sederhananya gimana? Variabel itu apa? Apakah kaitan dengan variasi, variabel, variasi? Karakteristik atau penggunaan atribut yang melekat, yang menjadi ciri khas dari objek atau objek. Penelitian. Iya, penelitian. Berarti apa? Ada variabel yang melekat pada subjek, ya. Ada variabel di luar subjek. Ya, ini kan objek. Nah, ini saya contohkan misalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, ini pengertian. Ini Morrison. Morrison dia pengelompokan dari atribut. Misalnya wanita itu atribut. Laki-laki atribut. Variabelnya apa? Kalau kita bicara wanita, laki-laki. Jenis kelamin. Nah, itu. Jenis kelamin itu melekat pada subjek. Itu variabel. Variabelnya jenis kelamin kan? Atributnya adalah laki-laki perempuan. Variasi laki-laki perempuan. Jadi setiap variabel pasti bervariasi lebih dari dua kategori, lebih dari satu kategori dua. SD, SMP, SMA dan seterusnya itu atribut pendidikan. Ya, variabelnya apa? Tingkat pendidikan. Variabelnya. Jadi kalau tadi jenis kelamin dua kan? Kita buat tes dia. Ya. Kemudian apalagi? LGBT. Ya. LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Atribut. Itu gender. Gender. Jenis gender kan? Iya, jenis gender. Beda dengan jenis kelamin kan? Beda sih. Konsepnya apa? Konsepnya gender. Gender. Ini pentingnya memahami konsep. Jadi suka ketukar tadi antara konsep dengan variabel. Ya, konsep itu bisa saja tadi terukur atau tidak terukur. Konsep itu bisa jadi tidak terukur. Tapi kalau variabel harus terukur. Terukur. Logikanya kan undang-undang kita mendapatkan data. Mengukur ya. Karena kan digunakan kuantifikasi kan gitu. Jenis kelamin melekat. Ya kan? Sekarang misalnya
kita yang tiga yang dua ya, pendidikan kita lihat ceramah, diskusi, investigasi, ya. Kemudian apa namanya project, best. problem based learning itu apa variabelnya? Itu variabelnya metode. Bukan, metode konsep. Jenis pembelajaran. Jenis metode lah. Oh, jenis-jenis metode ya. Kan jenis metode. Seperti jenis kelamin tadi kan. Kelamin kan apa namanya? Kelamin juga konsep kan. Jika jenis kelamin terukur berarti dia sudah masuk ke variasi. Melekat atau di luar subjek? Di luar. Di luar. Ya. Luar. Kecerdasan intelijensi. Variasinya. Ya pintar, bodoh mungkin. Pintar, bodoh. Pak. Intelijensi, kecerdasan. Bisa ukurannya skor. IQ-nya, Ya. Kalau kita tes IQ kan tes IQ, skor. Kalau itu ada klasifikasi. Ya kan? Idiot gitu sampai bawah gitu ya. Ada yang bisa di bawah rata-rata, ada yang rata-rata di atas rata-rata, ya kan? Yang rata-rata cerdas. Cerdas. Ya kan? Sampai nih saya jenius. Itu klasifikasi kan? Ya. Skornya kan bisa 78, 10 kan gitu kan? Iya kan? Itu kan skornya itu. Jadi ada yang klasifikasi, tadi yang di rata-rata, ada yang kontinu. Nah itu di situ tuh. Pemahami variabel tapi ada yang tadi itu kontinu, kontinu. Ada yang bertingkat. Itu nanti akan menentukan bagaimana mengukurnya. Nah ini kemudian itu. Apa ya? Masih agak belum sih, masih dikit lagi nih. Jadi mungkin langsung ke contoh ininya mungkin ya, contoh ke praktisnya karena saya pengen juga langsung praktis misalnya di PAI ya. Jadi variabel yang ini mana aja gitu. Ya, nanti akan ketemu ya. Jadi saya sebutkan tadi yang kesimpulannya kan berarti atribut dan variabel. Laki-laki, perempuan, jenis kelamin. Itu ada variasinya. Ya. Apa variabelnya? Pengelompokannya. Ya. Tadi tingkat pendidikan atributnya ada SD, sampai SMA. Kemudian diskusi, ya. Kemudian ceramah. Iya betul. Ceramah, ya. Investigasi itu atribut metode belajar. Atribut metode belajar. Ini jenisnya metode. Variabelnya jenis metode. Berarti kalau tadi pengaruh ceramah gitu, itu apakah metode ceramahnya itu variabel? Metode ceramahnya sih ya variabel. Metode ceramahnya variabel kan? Ya, nanti akan kalau misalnya dibuat riset, berarti harus ada metode ceramah. Iya, metode ceramah. Mengetahui pengaruh. Iya. Kan nanti ada tekniknya bagaimana mengetahui pengaruh. Iya. Artinya tadi metode ceramah itu dia bukan atribut atau variabel. Tadi variabel kan jenis metode. Tuh. Makanya nanti kalau dia misalnya metode ceramah kan sudah masuk ke atribut kan? Atribut. Nah, nanti untuk bisa mengetahui ini berarti harus ada membanding atribut yang lain. Ya. Maka akan bicara metode risetnya. Metode risetnya. Apakah survei, apakah eksperimen. Berarti tadi kalau misalnya ada satu type pengaruh metode ceramah. Metode ceramah bisa dijadikan variabel. Ya bisa kalau nanti bagaimana menentukan dia pengaruh tidaknya. Nanti harus ada pembanding. Berarti ada metode yang lain. Enggak, artinya berarti harus ada variabel pembanding. Betul. Tapi misalnya ditambahkan paling mudah pengaruh metode ceramah terhadap hasil belajar kan X dengan Y. Itu udah bisa kan? Itu kalau eksperimen nanti ada pembandingnya untuk membandingkan ya. Metode ceramah sama dengan metode yang lain. Betul. Kemudian dalam desain treatment itu bisa saja pre or post. Itu pre eksperimen. Berarti itu kembali ke yang minggu kemarin bahwasanya metode mengajar pengaruh metode pengajar terhadap hasil belajar itu dia bukan angket, bukan survei tapi harus eksperimen. Iya, iya kan ya. Berarti dia nggak bisa kan? Makanya saya sebutkan tadi ada dampak terkait dengan
Jenis riset, ya. Memahami variabel kalau ini apa jenis risetnya? Nah, ini. Iya. Cocok, gitu loh. Iya, artinya nggak bisa kan sebenarnya itu harus eksperimen kan ya. Tidak nyampe ya. Sabar. Ini kan beliau-beliau kan baru nih. Ya lanjut. Jadi ada pengelompokan itu adalah variabel. Nah ini tingkat pendidikan yang Bapak tadi. Atributnya SD, SMP, SMA. Maksud ya. Ya. Ini agak abstrak. Ya. Kalau kepemimpinan demokratis, otoriter, apa ya? Mungkin yang partisipatori apalah gitu. Tergantung kepada objeknya. Ini yang orang ada nggak konsepnya. Jadi kalau Gibson, jadi yang otoriter demokratis permisi. Lama tuh Pak. Iya udah lama ya. Kalau sekarang menggunakan transformasional, transaksional. Itu yang sekarang. Kepemimpinan sekarang itu lebih banyak di situ ini. Polanya. Jadi kalau otoriter sebagainya dan artinya adalah konsep yang lama. Lama ya. Jadi kalau mau melihat ya tadi konsep-konsep yang barunya. Yang baru ya harusnya. Kemudian ada media pembelajaran. Media itu ya itu digital, ya kan, visual, audio. Ya kan? Kalau ini apa namanya satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, multimedia. Kategorinya pada berapa tuh Pak? Teknologi kali. Teknologi. Tiga dimensi seperti apa? Yang 3D, yang artinya dia itu memang 3 sisi. Alat peraga. Jadi harus dibedakan tuh. Alat peraga, media. Alat peraga ini bisa menjadi media. Jadi media. Sebelumnya dia alat yang dapat untuk mendemonstrasikan. Demonstrasi itu ya. Mendemonstrasikan. Kalau media kan menyampaikan media. Kalau alat tadi untuk mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan biasanya untuk pembelajaran demonstrasi itu ada alat peraga. Ngajar pengurusan jenazah. Perlu media, perlu alat peraga. Medianya bisa menampilkan tata cara, ya kan? Ya, medianya. Mendemonstrasikan alat peraga. Misalnya mayitnya betul. Boneka. Ada airnya. Itu begini situ. Ya. Gitu. Itu harus dipahami. Ya. Kemudian model metode ya. Ketemu tuh Pak di hari. Ya. Media ketemu, metode ketemu. Betul. Iya. Kepemimpinan juga ketemu Pak. Iya. Di dunia pendidikan kan ketemu. Jadi saya berikan yang kosong itu sengaja nih. Ya. Supaya bisa menyebutkan variabel yang lain. Berarti media pembelajaran tadi itu dia bukan ke alat peraga tadi ya? Atau alat peraga bisa juga menjadi media? Iya. Tidak semuanya media sebagai alat peraga. Tapi kalau alat peraga pasti dia menjadi media. Iya. Apalagi pasal metode coba. Ini kalau bicara di pendidikan, apa Pak? Nur? Mana? Kalau saya tulis di apa nih? Setelah metode. Metode, media. Ini variabel ya tingkat pendidikan. Kalau guru evaluasi pembelajaran. Sekarang namanya assessment ya. Apa? Tes sumatif, formatif gitu kali zaman dulu. Kalau menggunakan kurikulum mereka diagnostik, ya kan? Diagnostik, formatif, Sumatif. Kan gitu kan? Kalau misalnya secara rinci teknik asesmen kan bisa tes, ya kan? Tes kemudian tes subjektif, ya kan? Tes objektif, ya itu jenis-jenis itu jenis penilaian. Iya. Assessment. Sekarang bukan assessment. Assessment. Assessment itu bahasa Indonesia penilaian. Iya penilaian lah assessment. Atau evaluasi ya. Evaluasi lain Pak. Beda. Dia lebih tinggi ini ya. Levelnya itu. Kalau assessment ya menilai gitu ya. Assessment itu berarti sebetulnya mengkualifikasi penilaian, memberikan misalnya itu kan untuk hasil skor pengukuran baik ya cukup baik itu penilaian. Tapi kalau 90 70 itu measurement, assessment, evaluation. Oh beda ya. Jadi measurement dulu.
Semua pengukuran dulu ngambil data informasi. Iya. Baru assessment. Baru skor itu nanti tetap tafsirkan. Ini anak ini pada level mana? Bisa kategori mana? Cukup baik, ya kan? Kalau misalnya nanti dia naik tidak naik, baru namanya evaluasi, pengambil keputusan. Dia diberikan pengayaan, dia diberikan misalnya apa Pak? Pengayaan remedial. Kalau ini kurang apa? Berarti jenis assessment ya? Ya nanti ini berkaitan dengan pembelajaran. Jadi variabel dari pendidikan kurang lebihnya ini gitu. Nanti bisa cari ya. Variabel-variabel pokok dalam dunia pendidikan gitu kan. Orang tua apa? Pola asuh. Kalau pola asuh misalnya kan yang alat data kan 3. Ya. Otoriter, ya kan yang muncul otoriter, demokratis. Tetap 3 masih kalau di pola asuh masih itu ya. Tapi tadi tentang perkembangan psikologi. Iya konsepnya ya. Tingkat pendidikan. Ya. Kalau ini dari sisi mungkin dari sisi siswanya itu, misalnya tadi yang paling banyak kan motivasi. Iya. Itu ada kan yang melekat ya motivasi siswa, motivasi belajar. Motivasi belajar. Apa nih? Coba atributnya apa? Iya. Rajin enggak? Motivasi belajar kan tinggi rendah kan? Oh, iya tinggi rendah semangat. Semangat tidak semangat. Garisnya skor motivasi. Oh, skor. Kalau tadi kan klasifikasi. Oh iya. Iya kan? Ini nanti yang menunjukkan jenis variabel itu tadi. Ya berbeda-beda ya. Kontinu, lurus, garis, ya kan? Skornya berapa? 100. Berarti yang motivasi ini bisa jadi angket ataupun eksperimen. Kalau itu nanti ininya, pengukurannya nanti bisa pengukuran nanti ya, cara mengukurnya ya. Datanya kan dari pengukuran ya. Kayak motivasi nanti banyak lagi. Prestasi kan, hasil belajar kan. Hasil belajar itu dimaksud juga gitu ya. Hasil belajar misalnya kan. Hasil belajar kan bisa hasil belajar. Apa beda? Iya, hasil belajar dengan prestasi belajar bagusnya yang mana sih? Apa memang sama aja? Iya. Makanya konsepnya menjadi penting, kemudian definisi operasional menjadi penting. Kita mendefinisikan hasil belajar itu apa? Hasil kan sebenarnya perolehan setelah dia belajar. Iya, nilai. Ya kan? Dimensinya apa? Kognitif, psikomotorik, afektif. Ya kan? Prestasi itu bisa prestasi akademik, non akademik. Itu konsep tuh. Konsep. Maka operasionalnya nanti apa tuh? Prestasi. Yang paling mudah hasil belajar sih. Nanti bisa dikelompokkan sama nggak model tadi kan hasil dari belajar itu dengan prestasi. Hasil belajar itu setelah dia belajar. Iya, hasil. Setelah itu kan bisa 1 semester, ya kan? Nah, kalau prestasi akademik misalkan prestasi akademik prestasi belajar. Prestasi akademik tadi kan misalnya 1 semester misalnya. Jadi kita ukurannya misalnya adalah bisa 1 mata pelajaran seluruhnya, ya kan? Kalau hasil belajar kan bisa 1 mata pelajaran. Iya. Ya kan namanya hasil belajar, berarti dia bidang apa tuh? Iya betul. Matematika kan itu, bahasa Inggris kan itu bidangnya biasanya ke bidang studi. Iya. Kalau hasil belajar itu lebih ke bidang studi, kalau prestasi umum. Kecenderungannya adalah general. Saya menggunakan ukuran raport. Ya. Raport. Itu prestasi. Itu prestasi. Iya. Kalau hasil itu 1 mata pelajaran. Ini penting sekali memahami konsepnya. Untuk bisa membedakan. Dan memang prestasi. Terus terang Pak, artinya kita kan ini dalam kerangka variabel penelitian pendidikan kan memang ini gitu loh. Kadang-kadang kita sendiri yang basicnya belum sampai sini misalkan ini juga kan gitu. Ya namanya hasil berarti setelah dia belajar. Hasil itu berpikir kata sebelum itu. Kalau menggunakan misalnya kurikulum kita, maka kan 4. Ya. Itu apa? Jadi kalau umum PDM PAUD dasar menengah itu kan 4. Ya. Kalau perguruan tinggi 3. Ya. 3. Kemudian ada bagian yang dipisah.
Betul nggak Pak? Perguruan tinggi dulu deh yang gampang. Coba. Perguruan tinggi. Capaian yang Capaian lulusan. Iya, yang apa ilmu pengetahuan, kemudian apa tujuan khususnya, sikap, terus religiusitas itu. Betul Aspek. sikap pertama kan? Ya. Iya kan? Sikap ya, bukan religiusitas itu turunannya. Capaian itu kan sikap dulu. Sikap ilmu pengetahuan baru ya. P, sikap. P. Keterampilan umum, keterampilan khusus. Kalau PA itu kan ada khususnya. Iya kan? Khususnya apa misalnya dia bantu kita, tunjukkan. Ahli media kan? Sekarang yang umum, yang menengah bisa. Ya, Sikap, pengetahuan, keterampilan. Pertama adalah sikap terhadap Tuhan yang Maha Esa, jelas. Spiritualitas. Kedua sikap sosial. Ya. Ya kan? Yang ketiga pengetahuan. Keempat Keterampilan. K1, K2, K3, K4. K1, KI. itu. Di perguruan tinggi kenapa 3? Digabung sikapnya. Yang mana? Oh, sikap. Perguruan tinggi. Sikapnya ya? Sikap ya. Jadi yang religius itu di sikap kan? Iya, ada yang sikap. Sikap. Nah kalau taksonomi belum kan tidak. Iya. Siapa taksonomi belum Pak? Iya kan? Gitu. Taksonomi belum ya? Teorinya lupa Kalau saya. kita bicara tentang hasil belajar maka salah satunya taksonomi belum. Ya. Kognitif, Afektif, psikomotor. tapi kan global. Lupa. Belum ini ya. Itu ada berapa? Jadi dia proses berpikir itu Pak. Iya. Kognitif itu. Oh, yang apa menghafal, mengulang, mengetahui, menganalisis, menciptakan gitu ya. Memorizing. Itu apa namanya Iya. memahami, understanding, ya, understanding. Kemudian playing, Praktek. menggunakan. Iya. Misalnya kalau kita belajar apa namanya rumus kan dipakai. Ya kan? Iya. Kemudian yang keempat apa Pak? Dulu ada analisis sintesis, kan sekarang sintesis. Sintesis. Ada yang bisa menggabungnya itu bisa mengurai. Analisis kan murai. Kalau Wenger itu bisa membongkar lah. Kan Wenger membongkar tuh. Iya, betul. Berarti itu kan level tingginya. Iya makanya analisis kan level dulu kan dibedakan 4 pilihan. Kalau sekarang sintesis. Sintesis. Analisis itu berarti orang yang bisa menggabung, itu bisa mengurai gitu logikanya. Lalu yang kelima mengevaluasi. Orang yang baik mengevaluasi, nanti dia bisa menentukan mana yang baik, mana yang mengevaluasi. Itu tingkat yang paling kelima. Yang terakhir adalah dia bisa melakukan bahasanya apa ya? Kalau ATM itu meniru menghasilkan inovasi. Itu begitu. Ya. Itu hasil belajar. Hasil belajar ya. Mahasiswa itu kan harusnya menganalisis ke atas, sintesis. Iya, sintesis ya. Kalau S2 itu sudah development, kita mengembangkan. Kalau sintesis tadi itu. Nah, ini antara variabel objek tadi yang di awal ya. Jadi ada variabel yang melekat pada subjek, ada yang objek. Ada yang di dalam, ada yang di luar. In out lah rasanya. Siswa itu subjek, guru subjek, kepala sekolah subjek, pengawas, orang tua, pendidik. Subjek ada di dalam sekolah. Ya, subjek sekolah maksudnya. Ya, artinya subjek kan orang. Ya, ini kan orang. Ya. Objek itu ada media pembelajaran, ya kan? Ada model pembelajaran, ada alat peraga. Itu objek. Tadi objek. Iya, karena di luar ini kan, di luar. Jenis pendaya itu di luar. Di luar subjek. Jadi ada variabel yang melekat pada subjek. Apakah subjeknya siswa? Ya, berarti ada variabel yang melekat pada guru. Ya, ada siswa misalnya motivasi belajar. Motivasi belajar. Kalau subjeknya guru,
Kalau subjeknya guru, Kinerja. Kinerja. Motivasi, kalau motivasi Kerja. betul. Iya kan? Siswa hasil belajar. Kalau guru Hasil kinerja. Hasil kinerja. Hasil kerja. Artinya apa? Ada subjek yang berbeda kan? Iya. Ada subjek siswa, ada subjek Guru. guru. Iya. nanti di penelitian pasti kita akan melihat subjeknya siapa. Iya. Iya betul. Iya kan? Ada Ketika mengetahui subjeknya apa, baru objeknya. Ada yang dua antara objek dengan subjek gabung, coba aja pengaruh. Apa tadi? hasil Sama. Metode ceramah metode ceramah terhadap hasil belajar. Coba kalau kita menggunakan survei, ada kan? Iya, survei. Iya, makanya pakai survei bisa apa enggak gitu. Pertanyaannya metode mengajar. Apakah variabel siswa? Bukan. Apakah variabel guru? Bukan. Bukan kan? Variabel yang di luar kan? Di luar. objek. Hasil belajar ada di siswa. Siswa. Berarti kan ada dua variabel yang berbeda. Objek dan satu yang objek, satu yang di subjek. Tapi yang bisa kalau dua variabel berbeda itu berbeda subjek. Logikanya nanti akan menentukan jenis penelitiannya. Metode Ceramah. Berarti kan metode ceramah itu guru kan? Yang digunakan guru kan? yang dipraktekkan, Yang dilaksanakan oleh guru. Ayo lanjut. yang dipraktekkan di dalam kegiatan Pembelajaran kan metode pembelajaran. Iya kan? Nah, metode ceramah. Seluruhnya itu yang dipraktekkan. Iya berarti kan subjeknya itu ketika metode ceramah itu guru. Subjeknya, objek. Iya kan objeknya guru. Mau nyari sumber datanya. Enggak, ini bicara metodenya. Metode Metode itu ceramahnya. tadi objek. Objek. Dia karena di luar. Iya subjeknya. Subjeknya kan akan menentukan variabel milik siapa. Iya maksudnya itu. Apakah subjek? Iya. Berarti objeknya sebagai objek di luar Subjek. Cek. Jadi kalau kita memahami subjeknya tadi siswa, berarti ada variabel di luar Siswa. Itu yang kita kategorikan objek, misalnya siswa muda. Ya. Jadi kalau metode adalah di luar kan? Ya. Di luar siswa. Siswa. Di luar guru. Karena tidak melekat pada Guru. Kalau guru yang melakukannya kan guru yang melaksanakannya. Bukan Itu melakukan. melekatnya pada kegiatan, bukan pada Objeknya. pada Subjeknya. Paham nih? Jenis kelamin Melekat. Jelas kalau itu melekat. Oh. Iya. Ya kan melekat itu apa? Dia tetap akan ada. Akan ada. Iya. Walaupun dia dimanapun berada. Kalau dari metode ceramah itu tidak melekat. Karena kan hanya sebelum dia praktekkan. Iya. Tidak bisa kan kita ukur. Iya, betul. Itu konsepnya begitu. Apa mengambil data? Dan itu tidak bisa menggunakan misalnya tadi korelasi atau survei. Harus eksperimen. Itu udah jenis tuh ya. Pak Nur ya. Jadi kalau yang melekat berarti kita tinggal mengambil datanya tuh. Jenis kelamin kita bisa ambil data. Hasil belajar tadi melekat. Motivasi juga melekat. Kinerja melekat. Tapi kalau misalnya variabel tadi sebelum kita mempraktekkan metode itu, maka kita tidak akan bisa mengambil data terkait dengan metode. Berarti tadi dia pakainya eksperimen nanti. Ya nanti itu yang ini yang supaya mudahnya kita akan mengetahui variabel yang melekat dan yang di luar. Ya. Kalau dulu tadi kan ada kinerja, ya kan? Ada apa lagi disiplin kerja? Disiplin kerja. Iya kan Hasil kerja. Hasil kerja. Kalau misalnya kinerja kan ada produk dan Pendidikan juga masuk juga. Pendidikan guru. pendidikan kan masuk ke latar belakang tadi kan, latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan iya kan. Iya. Dia bisa jadi variabel kan? Iya kan itu menjadi tingkat. Iya, tingkat Dia kan. melekat kan? Iya. Ya misalnya kita ingin tahu misalnya nih apa namanya di SMA di Aliyah. Jadi pengaruh tingkat pendidikan guru terhadap hasil belajar. Itu baru bisa. Iya kan berarti ada variabelnya kan? Iya, variabel. Guru tadi berarti S1, S2, S3. Tingkatan. Kemudian apa? Hasil belajarnya. Nanti kita bisa menyebutkan nanti Variabel. yang variabel S1, S3. yang hasil belajarnya. Hmm. Itu nanti prosesnya adalah Iya. paham dulu itu dulu.
Oke. Ini berarti subjek penelitian itu tadi orang lah ya, orang dan sesuatu yang melekat pada orang itu. Kan pasti orang. Iya, pasti orang ya. Ya, kalau di dunia lain bisa pertanyaan objek. Objek. Ya, karena memang benda mati ya. Tapi ada di pendidikan misalnya media itu kan objek. Media pembelajaran kan bukan subjek. Iya sih, objek iya. Iya kan, karena di luar. Iya. Ya ini kadang salah di ini nih di mahasiswa kadang itu menganggapnya objek penelitian saya ya siswa. Iya kan? Itu yang sering salah iya, kan? itu kita. Iya. Bukan mahasiswa Pak, saya juga kadang begitu Pak. Nah ini tadi variabel in out ya. Jadi ada variabel yang melekat, ada variabel yang di luar. Variabel di luar gitu ya. Jadi kalau yang variabel di luar itu bisa objek, bisa subjek. Yang di luar. Di luar. Apa ini pengertiannya di sebagai subjek? Di luar itu masih objek apa? Kalau subjek itu pasti orang. Lah kalau yang model tadi metode ceramahnya itu bagian dari metode ceramah kan objek di luar. Ya di luar. Di luar subjek, Di luar subjek. Iya, berarti ada yang di luar, ada yang di dalam. Betul. Iya. Kalau yang variabel out ya, yang di luar tuh. Di luar subjek. Di luar subjek. Ini siswa nih, misalnya kan. Nanti kan ada yang di luar. Siswa itu objek. Kita katakan objek supaya menggunakan subjek ya. Itu variabel out. Ya, misalnya tadi kan objek. Variabel luar. Kan? Subjeknya kan siswanya. Iya. Apa gitu ya? Nah ini supaya lebih mudah. Nih contohnya. Nanti diisi sendiri lah ya. Coba kayak gimana sih itu sih siswa? Hasil belajar, motivasi. Siswanya banyak. Hasil belajar, motivasi. Terus? Kita harus jelas kalau motivasi ini harus ada ini. Motivasi belajar. Terus apa lagi? Kebiasaan belajar. Kebiasaan atau ini gaya pembelajaran, gaya belajar. Termasuk akhlak juga ya? Ya perilaku kan? Perilaku ya. Jadi siswa variabelnya perilaku. Tadi kecerdasan masuk juga. Motivasi juga. Motivasi bekerja. Kemudian kalau gaya mengajar. Kalau gaya mengajar masuk ya, karena dia gaya mengajar dia gitu kan ya. Walaupun gaya mengajar dia itu mirip dengan metode mengajar gitu kan ya. Iya, memang orangnya itu kan ya gaya mengajar ya. Gaya mengajar, kinerja, pendidikan. Kalau pola asuh dulunya gitu kan ya. Beda lagi. Pengasuhan kan nggak terjadi kalau di sekolah kan. Ya mungkin pengen lihat itu gurunya dulu diasuhnya bagus nggak sih? Jauh amat hasilnya. Gaya kepemimpinan. Ini kepala sekolah ya, gaya kepemimpinan. Apalagi coba kalau kepala sekolah. Kalau kinerja nggak bisa ya? Kinerja kepala sekolah ya. Kemudian kinerja kepala sekolah. Tadi kan gaya kepemimpinan sudah ya, kinerja. Motivasi bisa juga ya. Motivasi bekerja dia gitu kan. Oh iya. Bisa aja sih. Kepala sekolah. Pokoknya kan dia kan yang bersama dengan guru juga. Kan kepala sekolah juga guru. Kompetensi. Termasuk tadi ya perilaku ya. Perilaku gitu, akhlak gitu. Bisa masuk ke semuanya. Model sikap perilaku kan harus ada objeknya. Perilaku apa? Perilaku bermasyarakat, ya kan? Perilaku dalam hal apa? Kalau perilaku saja kan seperti sikap. Ya, sikap terhadap. Ada objeknya. Perilaku dalam misalnya berkomunikasi bermasyarakat. Jadi ada konteks. Tadi kalau gaya kepemimpinan berarti termasuk itu ya komunikasi organisasi gitu ya. Enggak lah, tadi transaksional. Enggak kalau mamanya kepala sekolah itu bisa gaya komunikasinya ini kepala sekolah. Gaya komunikasi. Tapi kan itu masuknya ke kepemimpinan. Gaya komunikasi kalau kita paham variabelnya ya
Coba apa? Apa atributnya kayak komunikasi? Iya. Kalau komunikasi mungkin komunikasi. ya mungkin Verbal apa gitu kan? Paham konsep dulu tuh. Iya. Nanti muncul atributnya apa? Kalau Iya, kayak iya. komunikasi. Ya, mungkin- Style kan? Nah, kalau komunikasi mungkin dia itu apa tadi mungkin instruksinya itu bisa langsung atau birokratis atau mungkin apa gitu. Ada yang melekat pada manusia itu gaya berpikir. Thinking. Independen, fleksibilitas itu nanti ada tuh di dalam Atribut itu ya. Gaya berpikir. Berarti turunan Itu bisa dari diukur kayak berpikir. Apa? Bisa diukur. Ya kan tadi ada variasinya. Kalau ada variasinya kan kita berarti punya kriteria. Nah, maksudnya itu kriteria kan bedanya apa kriteria dengan atribut? Itulah. Jadi mengukur itu kan bisa didasarkan pada dimensi. Dimensi. Kita untuk misalnya mengukur jenis kelamin kan beda dengan mengukur kecerdasan. Kan? Iya, beda. Tapi kalau mengukur jenis kelamin melihat jenis kelamin berarti kita punya kriteria untuk menentukan dia laki-laki perempuan. Iya, kriteria. Kriteria. Tapi kalau yang tadi misalnya intelijensi, ya kan salah satu dengan tes. Iya, dengan pengujian kan. Iya, pengujian. Karena kita belum bisa terlihat dengan jelas. Kalau motivasi kan dengan misalnya taruhlah pakai tadi skala motivasi. Dia punya dimensi dan punya indikator. Ya. Dimensi indikator itu dalam bahasanya itu dia searah, akan searah sehingga bisa menghasilkan sebuah skor motivasi. Itu nanti pengukurannya, nanti pengukuran di bawah tuh, ini belum pengukuran. Masih jauh ya. Iya. Berarti tadi urutannya saya agak lupa. Gue kan pernah belajar juga tuh. Jadi di bawah variabel itu apakah indikator atau tadi atribut? Nanti di dalam pengukuran jauh. Belum ya. Ya udah kita lanjut dulu. Ini udah pengawas. Pengawas hampir sama sih kayak manusia. Silakan ya, nanti bisa diri sendiri ya. Itu pengawas orang tua, terus apa yang terakhir apa? Pengawas ya supervisi maksudnya kan. Pola asuh. Tingkat pendidikan. Dia pengawas tingkat pendidikan, kompetensi kan melekat kan. Iya, dia yang bersama dengan kepala sekolah kan. Iya. Terus yang ya kalau lingkungan sekolah misalnya. Iya, maksudnya tadi apa? Dia objek. Iya, dia objek. Berarti dia nggak bisa di variabel. Dia bisa bahkan di objek ya. Objek. Iya. Iya kan sama dengan di sini. Nah, ini kan bisa lingkungan, ya itu. Lingkungan pendidikan. Lingkungan sekolah, atau lingkungan keluarga mungkin gitu kan. Lingkungan keluarga. Kemudian mungkin juga tadi ya teman ini gitu ya. Lingkungan pergaulan. Iya. Teman sebaya. Termasuk juga mungkin nanti ya gadget gitu ya. Kan objek dia kan ya. Iya kan. Ini udah nanti bisa inilah. Ini yang umum yang umum dipahami oleh apa namanya? Kurang gede kayaknya tuh. Yang sudah biasa. Apa tuh variabel? Itu apa kan yang tadi? Jenis variabel Pak. Variabel yang 2 atau 3 gitu ya. Kan biasanya begini. kurang gede kayaknya Pak itu punten. Dependent. Iya kan? Biasanya kan yang tahu kan hanya variabel bebas. Iya kan. Independen, mediator, intervening gitu kan taunya. Variabel awalnya kan biasanya variabel apa namanya prediktor, kriterium, ya, variabel treatment, variabel dampak. Itu paham itu. Prediktor sama kriterium. Bisa dipakai di mana? Di penelitian apa? Prediktor dia ini apa namanya? Memprediksi. Itu kalau kita mau menggunakan penelitian prediksi, tadi ingat treatment itu membuktikan ya fakta, bukan memprediksi. Kalau regresi memprediksi, baru memprediksi Pak. Kalau apa? Regresi itu. Kalau penelitian prediksi. Prediktif. Iya, memprediksi. Ya. Kayak model di kualitatif hipotesa gitu. Betul sih. Jadi beda lagi. Kuanti lah hipotesis itu kuanti. Ada kualitatif hipotesis. Oh gitu. Hipotesis preposisi paling aksioma. Oh. Jadi kalau memprediksi kan berarti memperkirakan. Iya. Penelitian perkiraan itu ini. Hipotesis lah. Kategorinya itu. Pengaruhnya baru memprediksi. Pengaruhnya. Berarti belum bicara hasil kalau gitu.
Iya kan belum dibuktikan. Tapi kalau pembuktian itu adalah menggunakan eksperimen. 100 orang pakai baterai, menggunakan baterai. Pasti menggunakan ini yang digunakan pengguna baterai. Kita bisa mensurvei, ya. Misalnya 50 orang diambil sebagai sampel. Maka kita bisa memprediksi. Itu hasilnya prediksi itu. Itu berdasarkan survei. Iya. Bukan pembuktian. Pembuktiannya kalau kita menggunakan eksperimen. Pakai faktual tidak tuh. Enggak. Nah, dibuktikan faktualnya itu dengan apa? Dengan eksperimen. Ada yang tidak pakai baterai, ada yang pakai baterai, ya kan? Nah, itu bisa kita misalnya dari hasil survei misalnya ada pengaruh kan, survei itu 50% menyatakan misalnya kan berapa di tingkat pengaruhnya kan dari hasil ini uji regresi. Nah, membuktikannya apa? Dengan eksperimen. Berarti itu ya satu paket yang tidak boleh dipisah. Bukan, penelitian yang berbeda. Kalau hanya memprediksi pakai regresi itu cukup. Iya, ini tergantung variabelnya lah. Kalau tadi misalnya metode, maka akan kita dapatkan kepercayaan kalau dibuktikan dengan eksperimen, bukan persepsi siswa. Kalau tadi persepsi kayak kemana jadi persepsi siswa. Itu. Iya. Datanya itu data faktual. Jadi kalau menurut siswa itu metode ini bagus gitu. Kata siswa. Bukan pembuktian. Iya, baru sebatas survei. Baru prediksi. Karena kan jika kalau prediksi kan Y akan dapat sekian jika ya kan nilai konstannya sekian, nilai variabel X-nya sekian. Gitu. Itu prediksi kan Y topik kan gitu. Oh, itu belum sampai ke faktual. Belum, nah itu kan baru memprediksi. Itu prediksi ada variabel prediktor, ada variabel kriterium. Nah, kalau di eksperimen ada variabel treatment, ada variabel dampak. Gitu. Treatmentnya adalah independen, dampaknya dependent. Gitu. Kalau di regresi, independennya adalah prediktor, kriteriumnya adalah dependent. Ini saya belum terlalu ini masalah. Ya makanya nanti kan ini dulu. Ini dulu nih, coba macam-macam variabel. Ini katanya udah treatment tuh. Nah, yang jarang itu yang ini. Agak Pak, agak tidak fokus itu. Nah, ada tadi kan. Iya. Ini yang jarang kita tahu. Walaupun kalau kita pahami eksperimen sama survei, akan seperti ini. Pada saya bisa ditreatment dan tidak ditreatment. Jadi bisa nggak ditreatment? Nggak bisa. Tidak bisa kan? Nggak bisa. Ya, tapi kalau gender bisa. Sama lah. Gimana treatmentnya? Bisa ditreatment ya? Ada pakar pendidikan? Nggak bisa. Tidak bisa. Artinya tidak bisa kita memberikan modifikasi atau perlakuan manipulasi. Metode mengajar bisa ada pilihan. Kapan guru menggunakan terus kita mendesain, kan itu kan mendesain. Memanipulasi berarti kita membuat kelas buatan, ya kan? Kita hari ini akan mempraktekkan misalnya diskusi, ya kan? Besok ceramah. Aslinya seperti apa? Itu treatmentnya kan di metode, ya kan? Kita akan membandingkan ceramah dengan diskusi. Ya, berarti kan eksperimen. Iya, dia treatment eksperimen kan? Iya. Mana yang lebih baik tuh dari dua ini? Kalau misalnya hipotesisnya metode ceramah lebih baik, hipotesisnya kan berarti harus dibuktikan di lapangan. Berarti kalau treatment itu harus ada pembanding di judul itu harus disebutkan juga. Iya, memang harus ada pembanding. Pembandingnya tidak perlu disebutkan. Tidak perlu. Di bab itu aja di bab 3. Tadi misalnya pengaruh metode ceramah. Berarti harus ada metode pembanding. Iya, bagaimana membuktikannya kan gitu kan? Walaupun tidak disebutkan di judul, tapi di bab 3 disebutkan. Nanti ada desain eksperimennya. Kalau dia free eksperimen, free itu sebenarnya belum eksperimen, Pak. Dia hanya kira-kira aja. Kalau pendidikan memang tidak selamanya dengan non pendidikan ya. Kalau di non pendidikan kan dia harus eksperimen.
Iya, nanam cabai misalnya gitu ya. Iya. Kalau ini tanah, nanti pengaruhnya apa? Sampling, through eksperimen yang Benar-benar, sebenarnya itu menggunakan random sampling. Tapi kalau kuasi eksperimen itu bisa proposit. Nah, kata ini berarti belum random. Belum random. Nah, jadi kalau kita mau menyebutkan eksperimen sebetulnya harus random sampling. Harusnya. Harus wajib. Kalau kita bisa membuat proposal kemudian di review oleh yang ahli, ini bukan apa namanya kuanti, bukan eksperimen. Random aja atau non-random itu berpengaruh terhadap jenis. Iya. Jadi nanti dalam review kalau kita memudahkan ya, bisa tadi Pak, sebelum, setelah. Nilai sebelum kita mempraktekkan. Ya, betul. Ya. Iya, pretest. Nilai setelah. Post testnya. Pre and post. Pre and post. Nanti kalau di dalam analisisnya nanti ada yang namanya uji T berpasangan, berkorelasi. Uji T yang berkorelasi. Artinya apa? Kita mengambil data pada subjek yang sama. Tapi 2 kali. 2 kali. Ya. Iya. Nanti ada yang independen. Itu uji T ya. Iya. Nanti di hal itu ada uji T. Berarti uji T itu hanya untuk eksperimen. Bisa untuk komparasi. Komparasi iya. Komparasi bisa juga. Saya masih agak bingung di uji-uji tadi urutan uji dari awal sampai akhir itu. Artinya gini, sepaket sepasangan ini gitu kan. Ya, itu kalau ini kan treatment nanti di bawah. Nanti kan 4 kali pertemuan kata dia. Bagaimana awal sama akhir. Iya, sabar. Ini dulu nih, dipahami supaya tidak keliru. Oke, di treatment berarti memang dia yang bisa dieksperimenkan lah ya. Jadi data ada yang bisa berarti bukan survei itu aja. Kalau harus treatment berarti harus ada eksperimen. Data itu tidak bisa mengandalkan persepsi harus prediksi. Tapi kalau mau pembuktian berarti harus eksperimen. Kalau bahasanya treatment. Oke, macam variabel tahulah. Ya. Yang nomor 2. Ini kalau bahasanya Kelvin ini Pak. Ini umum dalam pengukuran dikotomi, politomi, kontinu. Umum. Ya. Kelvin kan menggunakan ini. Kalau sebelumnya di atasnya bipolar dulu. Nah, bipolar kan dua kutub. 2 kutub. Dikotomi. Laki-laki perempuan kan dikotomi. Iya. 2 kutub yang berbeda. Variasi hanya 2. Variasi. Bipolar itu hanya 2 variasi. Itu variasi kan? Variasi 2. Politomi kalau bahasa poli itu lebih dari 2. Ada dia ordinal. Ya. Ordinal itu misalnya rendah, sedang, tinggi. Pokoknya ordinal itu naik turun ya, atas bawah lah ya. Nanti variabelnya bisa jadi bisa ordinal, bisa apa namanya, bisa dikotom, ya, bisa dikotom, bisa nominal. Dikotom kan masih 2 nominal 2. Nominal itu klasifikasi 2 Pak. Iya. Tapi kalau misalnya politom kan lebih dari 2. Islam, Kristen, agama, ya, itu ordinal atau nominal? Dia ordinal. Enggak. Nominal kan kita sesama agama. Nominal. Iya, dia sejajar. Sejajar, enggak atas bawah. Iya. Klasifikasi saja. Bisa politom kalau di sini. Kalau ini kok ortogonal itu menunjukkannya klasifikasi, bukan ordinal. Klasifikasi ya. Ini nanti bisa ditemukan di buku psikologi. Tapi buku Erwin hanya menggunakan ini. Dikotomi. 2 klasifikasi. Jadi ada variabel yang klasifikasi nominal kalau bahasa statistiknya. Nominal. Ya. Politomi bisa ordinal, bisa nominal. Nah, ortogonal sama dia politomi. Ini apa namanya, klasifikasi politomi. Kayak Kolasu kan 3. Misalnya otoriter, demokratis, permisif. Gaya belajar visual, auditori, kinestetik. kinestetik. Ya kan?
menggunakan misalnya ortogonal lebih dari 3 kan banyak multiple intelligence itu ada 8 ya itu maksudnya orto linear variabel Nyambung. akan tersusun tadi ada dimensi ada indikator ada dimensinya atau aspek atau juga pakai faktor langsung faktor sama indikator. Nah, skor ini apa namanya skor variabel itu diperoleh dari setiap indikator. Bedanya faktor dengan indikator, faktor itu kumpulan indikator. Kalau ini mana? Ini ya. Variabel kontinu. Terus linear itu kan garis ya. Sebagai sebuah garis. Titik tertingginya berarti skor tertinggi. Skor tertinggi. Dalam statistik maka kalau kita punya apa namanya data kontinu, maka bisa diubah menjadi ordinal, nominal. Tapi kalau nominal ordinal tidak bisa diubah menjadi kontinu. Itu pengaruhnya kepada analisis. Ini tadi 2 kan? 2. Misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar. Ada 2 variabel, ya, jenis kelamin. Yang pertama nominal, atau bipolar. Yang kedua adalah kontinu. Analisisnya beda Pak, kalau kita menggunakan korelasi. Ada parametrik, ada non parametrik. Parametrik itu produk momen itu relatif datanya kontinu. Y-nya itu kontinu dua-duanya. Jadi tidak bisa persepsi tadi menghasilkan persepsi, masa jenis persepsi? Iya, persepsi. Kan jenis scoring. Iya. Tadi bisa diidentifikasi dia laki-laki perempuan. Sama gaya kepemimpinan, ya kan? Misalnya pengaruh gaya kepemimpinan. Kinerja kepala sekolah. Gaya kepala sekolah kan? Kinerja juga kepala sekolah. Berarti kita butuh misalnya 30 kepala sekolah. Karena subjeknya adalah kepala sekolah. Jangan gaya kepemimpinan, kinerja. Bisa nggak Pak? Gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja dulu. Harusnya bisa. Dengan catatan. Dia 2 yang berbeda gitu kan? Gaya yang berbeda. Iya. Berarti perlu berapa minimal? Ya kepala sekolahnya lebih dari 1. Betul. Banyak. Ada pembanding. Betul. Kepala sekolah komparasional tuh. Iya. Komparasi. Atau kausal komparasi kalau menggunakan pengaruh. Kalau misalnya kita menggunakan 3 konsep tadi, transaksional, komparasional, ya kan? Karismatik berarti ada 3 gaya kepemimpinan yang berbeda. Ada kinerja gurunya. Maka kan itu namanya berbeda. Berarti kepala sekolah 2 atau gaya kepemimpinan nih 2? Kepala sekolahnya? Iya lah 2 sekolah. Oh iya. Minimal ya. Satu kepala sekolah punya 2 gaya. Iya. Logika. Iya. Kalau di Islam itu kamu bisa berharap punya 2. Kalau gurunya terserah kan menurut beda nanti. Enggak harus 2 sekolah gurunya. Itu namanya enggak gurunya 2 sekolah lah. 2 sekolah masing-masing. Yang satu misalnya karismatik, yang satu transaksional. Maka pakai uji beda, uji T. Kalau 3 tadi bukan uji T. Pakai ANAVA. Analisis varian. ANAVA. Kalau ANOVA? ANOVA sama kok bahasa Inggris. Kecuali Innova. ANAVA dengan Innova sama? Iya, ANAVA kan bahasa Indonesia. Oh gitu. Perasaan ANAVA berbeda nih ANAVA dengan Innova nih. Iya. Ada yang 1 jalur, ada yang 2 jalur. Gimana tuh 1 jalur 2 jalur tuh kayak gimana sih maksudnya? Logikanya gini aja. Kalau begini kolom, analisis kolom itu 1 jalur. 1 jalur. Kalau 2 jalur ada baris. Barisnya lebih dari 1. Itu syaratnya disertasi ya. Harus 3 variabel ya? Iya, harus 3 variabel. Enggak sih, S2 juga 3 variabel. Kan X1, X2 dan Y 3. Kalau itu minimal lebih dari 3. Kalau S3 itu harusnya. Waduh, pusing. Kayak ini ya. Ya udah. Ortogonal. Tadi lebih dari 1. 2. Lebih dari 2 klasifikasi. Hmm. Kalau ini kontinu linear. Linear sama kontinu.
Ini kalau kontinu berarti kita bisa mendapatkan skor dari beberapa indikator. Apa misalnya motivasi bekerja, ya itu kita bisa mendapatkan skor motivasi. Tapi kalau ini mengidentifikasi, memilih tuh dia kategori yang mana nanti. Misalnya saya kalau belajar suka mendengarkan musik, ya kan? Saya ingin, misalnya saya suka yang sepi-sepi, kan itu jadi itu. Yang cocok ke mana? Dari sekian pertanyaan mana yang paling dominan? Itu masuk gaya belajar ya? Iya. Saya melibatkan guru untuk membuat keputusan. Nah, itu terkait dengan keputusan kan? Nanti akan bisa lihat mana dia gaya kepemimpinan. Saya mendorong guru misalnya untuk berubah. Saya misalnya mendiamkan kan beda. Iya. Itu pilihan mengidentifikasi yang ini. Jadi tadi kalau ulang lagi, kalau tadi pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar itu bisa ya? Itu regresi linear sederhana? Bukan lah. Bukan ya? Kan itu bukan. Datanya apa? Klasifikasi dan ordinal. Enggak lah, hasil belajar ini. Linear. Continuum. Hasil belajar itu jenis kelamin ini dikotomi. Nominal kan? Nominal. Nominal dan continuum. Continuum. Kalau dalam statistiknya apa? Nominal dan ordinal. Nah, produk nominal bukan. Produk nominal syaratnya harus continuum. Datanya yang X continuum, yang ini continuum. Baru bisa produk nominal. Baru produk nominal itu namanya parametrik. Tapi kalau ini nominal, yang ini continuum menggunakan diserial, non parametrik. Berarti tidak semuanya pakai produk nominal. Ya iya sama. Karena syarat datanya tidak terpenuhi. Tidak kontinu. Iya. Tadi kontinu dulu lagi gimana? Kalau kontinu itu syaratnya datanya kontinu. Dua-duanya. Itu interval. Interval itu punya jarak yang sama. Penggaris misalnya itu 1 meter. Ya. Itu pasti 100 cm. 1 cm kan? 1 cm dari 0 cm ke 1 cm berapa mili? 10 kan? Dari 1 cm ke 2 cm 10 juga. Intervalnya sama. Bisa nggak gini Pak? Kalau ini judulnya ini dengan ini, maka analisisnya harus ini. Ya tadi. Kalau judulnya ini dengan ini, analisisnya makanya ini. Tadi kan pengaruh jenis kelamin. Iya, pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar. Pengaruh gaya belajar. Gaya belajar. Hasil belajar. Apa kira-kira analisisnya? Gaya belajar itu kan dia banyak tuh. Berarti ortogonal, politom, ya 3 kan. Kemudian tadi hasil belajar itu kan dia kontinu tuh. Ya, kontinu. Beda. Jenis kelamin 2 kan? Kamu jenis kelamin ini mah. Iya, jenis kelamin 2 kan. Betul. Belajar 3 kan? 3. Ini 2, ini 3. Kalau di statistik beda analisisnya. Tidak bisa menggunakan parametrik. Bukan, test student. T. Tapi menggunakan analisis varian karena kategorinya K-sampel. Nah, bingung kan? K-sampel independen, K-sampel independen. 3 kategori. Ya. Nah itu rumus itu Di mana? ya, rumus itu berarti udah paten ya? Paten. Kalau baru saat ini pasti perlu. Oh, artinya rumus tadi itu memang sudah paten. Betul. Saya katakan paten, tapi jadi ini dari sekarang. Jadi kalau kita punya K-sampel, berarti kita punya pengaruh latar belakang pendidikan orang tua. Orang tua kan jelas tuh. Banyak kan? Iya. Masih belajar siswa. Banyak juga. Tapi orang tua, anak kan berpasangan. Ya. Ada yang orang tuanya S1, Betul. Ya, Sekarang menggunakan apa? parametrik lah, pakai regresi. Oh, regresi. Pakai korelasi. Berarti kan judulnya pengaruh tingkat pendidik. Kalau pengaruh nih ya. Regresi. Kalau regresi datanya tak continuum, nggak bisa tawar-tawar. Setiap regresi pasti harus datanya continuum. Tidak bisa nominal. Dan continuum itu dia yang tidak bisa ordinal. Ya, tidak bisa ordinal. Kalau korelasi bisa ordinal, Pak. Oh, iya. Tapi kalau regresi dipastikan harus continuum. Bukan ordinal. Berarti kalau yang tadi pengaruh ini ordinal. Pengaruh
antara pendidikan orang tua dengan hasil belajar visual. Itu tuh continue dulunya kan? Oh dong. Ini apa? Pendidikan. Misalkan Ordinal. iya. Kan asa S1 istilahnya. Satu SD, SMP, angkatan. Tingkatan ya. Ya. Tapi bisa continuum juga, bisa linear. Kan pesan enggak. Nggak bisa, nggak ada perbedaan dari berapa S1 dengan S2. Kalau kita buat ini. Jaraknya beda. Beda. Oh itu mana apa misalnya? Jadi nggak bisa continue. Berarti ini Menggunakan dikotomi. kausal, Nominal. dikotomi kausal, Komparasi. Oh iya. menggunakan kausal pembahasan. Berarti harusnya gimana tuh? Dikategorikan datanya ini yang Pendidikan. klasifikasi. Maka nanti menggunakan apa? Anafa ya. Masa dengan pemicu bisa begini. Ini ya. Ketika variabel yang satu ini, variabel keduanya ini, analisisnya ini. Bisa nggak dibuatkan begitu? Bisa. Maksudnya biar kita dosen pembimbing itu. Itu maksudnya. Jadi kita tinggal ini. Termasuk tadi, makanya saya jenis-jenis variabelnya itu apa aja. Jadi Itu. misalnya kita menemukan judul nih. Ini, oh berarti analisisnya harus ini. Ini, berarti analisisnya harus ini. Jangan sampai kita yang membimbingnya aja Nggak tahu. menyamaratakan analisis semua. S2 itu udah saya kasih. Gitu ininya ya. Kan jadi Tapi kan syaratnya harus kita pahami dulu ya. Iya, betul. yang dua slide. Nih, ada yang dua slide. Yang keduanya menjawab itu ada. Iya. Nggak, maksud saya begitu. Jangan sampai begini. Kita semua menyamaratakan